Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan zahiran wa batinan, kenikmatan zahir batin, yaitu kenikmatan sehat. Ini kenikmatan zahir, kenikmatan batin. Kita ini masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita masih bisa menyempatkan waktu, bisa meluangkan waktu, meninggalkan kesibukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi. Dan alhamdulillah malam ini menjelang Ramadan ya. Insya Allah pada malam Senin yang akan datang kita tidak berjumpa lagi untuk sementara waktu di tempat ini. Ya, insya Allah saya ada waktu untuk di bulan Ramadan itu di Masjid Baitur Rahmah dan juga Masjid Darul Falah. Masjid Darul Falah Gombleh ya, atau Kepoharjo di tanggal 16 sampai tanggal 20 Ramadan. Nah, yang diterangkan di situ materinya saya diberi amanah untuk menjelaskan tentang materi sholat. Dan pertemuan kita malam ini yang dibahas adalah masalah kerja. Kan fikih itu terbagi 4. Fikih itu atau peraturan syariat itu ada yang ubudiyah. Ubudiyah ini berkenaan dengan hubungan Allah kepada Sang Khalik. Astagfirullahaladzim. Ubudiyah ini adalah hubungan hamba kepada Sang Khalik. Kemudian setelah selesai ubudiyah, kita pindah pada muamalah. Muamalah ini hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, muamalah ini urusannya adalah masalah isi perut. Soalnya kita diciptakan di dunia ini memang untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya fikih itu pertama yang dibahas adalah ubudiyah. Jadi memang tujuan kita yang utama itu. Tapi untuk mensukseskan ubudiyah, kan kita perlu bekal. Nah, bekal untuk hidup. Karena kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minum. Nah, maka dari itulah dirumuskan oleh para ulama berdasarkan hadis dan Al-Quran, ya, ijma dan qiyas, bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan ridha Allah dalam muamalah, dalam praktek mencari makan. Nah, bagaimana ini bisa mendapat ridha Allah dari situ? Kemudian yang keempat, yang ketiga ya, setelah muamalah, manusia itu kan punya syahwat. Manusia itu punya kebutuhan biologis. Maka dirumuskan ya, oleh para ulama berdasarkan kitab Al-Quran dan hadis, ijma qiyas, bagaimana peraturan tentang pernikahan. Nah, terus yang fikih yang keempat, kita manusia itu kan pasti punya punya permasalahan dengan sesama ya. Nah, kita ini namanya orang itu punya ego. Jadi pasti ada gesekan antara satu orang dengan yang lainnya. Dan itu nanti dibahas ya, dibahas di di fikih yang terakhir
ad-da'wa wal bani al-jinayat itu. Al-jinayat ini urusannya adalah kriminalitas, kemudian masalah pengadilan dan lain-lain di situ. Sekarang yang kita bahas adalah kitab tentang jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil buyu'i. Utawi iki iku kitab kang nerangaken piro-piro hukume piro-piro jual beli. Wa ghairiha lan liyani al buyu' minal muamalati kang setengah saking piro-piro muamalah. Muamalah ini kerja artinya. Kakiroldin. Contohnya koyok kirold. Wa syirkatin lan syirkah. Dalam judul musonif ini menjelaskan buyu. Ya. Buyu ini kenapa kok pakai kata jamak, bukan pakai kata kitabu ahkamil bai', ya. Karena perdagangan itu macam-macam, mencakup persewaan, mencakup kirot juga bagi hasil, ya, syirkah dan lain-lain, ya. Wal buyu'u utawi al buyu' jam'u bai'in iku jama'il lafal bai'. Wal bai'u utawi bai' lughatan ing dalam bahasa muqabalatu syai'in iku perbandingan suwiji-wiji bi syai'in kelawan suwiji-wiji. Fadakhala mongko mlebu ma opo perkara laisa kang ora ana apa ma bimalin niku kelawan bondo. Baik itu adalah membandingkan sesuatu dengan yang lain, ya. Maksudnya maksudnya itu ala wajhil muawadhah. Perbandingan satu benda dengan yang lain dengan cara pertukaran. Nah, ketika dalam bahasa asli seperti ini tanpa ada aturan dari syariat, maka artinya baik itu luas. Baik secara umum, jadi mencakup antara transaksi yang tidak halal dan juga yang halal. Laisa kang ora ono apa ma bimalin niku kelawan bondo ka khomrin kaya khomer. Jadi bisa masuk hal yang selain mal itu bisa masuk. Padahal kalau dalam syariat Islam jual beli itu harus sesuatu yang mutamawal, yang dianggap bisa menjadi harta, ya, bisa dimanfaatkan. Nanti ada deskripsinya ada nanti. Khomer. Khomer ini kalau dalam Islam tidak dianggap sebagai harta. Karena apa? Haram. Perkara ini haram. Perkara ini dilarang untuk diminum, ya, dan dilarang untuk dimiliki. Otomatis dilarang juga untuk diperjualbelikan. Ya. Nah, kalau dalam bai' atau jual beli secara istilah secara bahasa tanpa mengenal istilah syariat, maka khomer ini ya termasuk komoditi yang bisa dijual. Wa amma syara'an lan anapun ing dalam syara' fa ahsanu mongko iku fa ahsanu ma mongko iku luwih apike perkara kila kang dingendikakno apa ma fi ta'rifihi ing dalem pelanggerane baik, ya. Kalau dalam syariat Islam maka takrifnya ini adalah takrif yang terbaik, ya.
innahu sak temene baik tamliku ainin iku memilikkan sesuatu ya. Kahanan maliyatin kang bangsa bondo bimu'awadhatin kelawan pertukaran biiznin kelawan izin syar'iyyin kang bangsa syariat. Jadi dalam syariat Islam jual beli atau baik takrifnya itu adalah menjadikan benda ini untuk orang lain, ya. Menjadikan benda jadi milik orang lain dengan cara pertukaran, dan benda ini harus sesuatu yang maliyah, yang bersifat harta, ya. Dan embel-embelnya terakhir adalah dengan izin syariat. Nah, itu. Au tamliku manfaatin utawa aweh kepemilikan manfaat mubahatin kang di olehno alat ta'bidi ing atase saklawase bithamanin kelawan rego maliyin kang bangsa bondo. Atau ya memberikan kepemilikan manfaat, nah, yang diperbolehkan untuk selamanya dengan apa? Dengan imbalan ya, dengan harga harta, itu maksudnya. Ini maksudnya nanti kita dibahas di bawahnya ini. Fakharaja mongko terkecuali bimu'awadhatin kelawan dawuh mu'awadhah al-qardu opo utang. Karena dalam deskripsi atau ta'rifnya baik itu ada kata-kata mu'awadhah, ada pertukaran. Jadi kalau hutang itu tidak dianggap sebagai jual beli. Hutang ini adalah ta'awun, ya, saling menolong, itu hutang itu ya, menolong orang itu. Nah, jadi nggak boleh orang itu ketika memberikan hutang mengambil keuntungan, itu tidak boleh. Kalau jual beli mengambil keuntungan harus. Kalau tidak mengambil keuntungan ya amal bakti. Gotong royong ya. Jadi terus gara-gara hutang ini tidak ada unsur pertukaran, nah, kan debitur memberikan kepada si penghutang kan. Lah, penghutang kan tidak memberi apa-apa, ya maka ini dilarang untuk mengambil keuntungan seperti itu ya. Lah kalau jual beli kan ada pertukaran. Misalkan di warung misalkan ya, kita pesan kopi Mbak Yu, Nescafe, atau kopi kapal api dan lain-lain ya. Nah, kemudian kopinya datang, kita bayar 1 cangkir berapa. Nah, kan ada pertukaran kalau seperti ini. Nah, ini mengambil keuntungan nggak masalah. Nah, kalau di warung-warung kan segini, ini berapa? 5.000 mungkin ya kopi itu. Kalau di bandara jangan macam-macam ya, bisa 50.000 1 cangkir. Loh kok bisa mahal? Ya suka-sukanya yang jual. Sewa tempatnya aja mahal. Jadi benda itu akan menjadi sangat berharga kalau ada di tempatnya. Itu memang. Ini kalau di tempat-tempat yang nggak kelas ya, maka harganya murah. Tapi kalau ada di bandara, ada di rest area, lain lagi harganya sudah. Nah, itu ya. Wa biiznin syar'iyyin lan kejaba kelawan qaul iznin syar'iyyin ar-riba apa riba. Fakhraja ya itu. Dan juga dikecualikan dari takrif di atas yang berupa izin syariat adalah
praktek transaksi riba ya. Riba itu takrifnya bagaimana? Kullu qardin jaro naf'an. Setiap ada hutang yang mengambil keuntungan itu adalah riba. Ya. Hutang yang mengambil keuntungan itu adalah riba. Jadi hati-hati. Walaupun keuntungannya itu tidak berupa barang, tapi berupa manfaat. Dan manfaat itu bisa dijadikan lahan pekerjaan. Ya maka ya itu juga termasuk riba. Misalkan ada orang ya, dia ini mau hutang kepada bos ya, bos saya butuh uang bos, untuk apa ya? Ya maklumlah bos, sekarang ini kan memang uang itu bukan segalanya bos, tapi segalanya kan butuh uang bos. Jadi saya pingin ini, mau bayar SPP anak, mau ini mau itu, saya butuh uang bos. Berapa? Ya paling tidaknya 5 juta lah bos. Oke 5 juta. Ya. Nanti dibayar kapan? Ya insya Allah bos 2 bulan. Jadi potong gaji lah bos. Nah, nanti lah ya. Ini karena uang ini memang uang berputar harusnya. Jadi antum harus mengembalikan lebih dari 5 juta. Nah lebihnya ini riba. Nah, tidak boleh, ini haram. Atau berupa manfaat misalkan. Nah, ya boleh kamu ini saya kasih utang 5 juta tapi dengan syarat kamu harus nyapu rumah saya. Tidak boleh juga ini. Atau pijitin punggung saya setiap hari. Lah kayak gini ini jaronafan ya, mengambil kemanfaatan. Ini riba, ini tidak diperbolehkan. Lah kan sekarang uang tahun ini, uang 2025 dengan uang 2027 itu kan walaupun nominalnya sama tapi kan nilainya berbeda. Ya. Di tahun ini kita punya uang 1 juta, misalkan bisa membeli barang ini. Ya. Tapi kalau 2 tahun lagi mungkin ada yang tidak terbeli karena harganya naik. Nah ini bagaimana? Kalau saya menghutangkan uang kepada orang, ya terus saya uang nanti dikembalikan, ya rugi dong saya. Nah, kalau mengatasi cara seperti itu, ya berikan hutang emas saja. Berikan hutang emas, ya. Misalkan emas 2 gram sudah, emas 3 karat. Ya. Harganya kan sekarang ya sekitar lebih dari 3 juta. Ya. Nah, naik. Nah. Ya sudah itu ya hutangkan emas, nanti bayarnya emas. Nah, gitu. Jangan bayar duit, bayarnya belikan emas. Nah itu caranya ya kalau nggak mau rugi ya. Nah, dan kenapa dalam Islam mata uang yang diakui itu kan dinar dengan dirham, karena nilai dinar dengan dirham itu stabil. Nah sekarang uang dinar dirham dijadikan uang kertas supaya mudah untuk membawa, misalkan nggak berat-berat. Nah tapi kan di tiap negara nilainya kan tidak sama. Nah itu terus juga ada penurunan nilai nantinya, ada penurunan kursnya itu bisa turun. Nah, seperti ini ya, makanya yang aman itu investasi ya emas, aman sudah ya. Wadakhala lan mlebu fi manfaatin ing dalam dawuh manfaat tamliku hakil binai opo aweh pemilikan hak bangun. Dan ini juga termasuk jual beli, memberikan kebebasan untuk membangun ya, hak bangun dengan harga ya. Ya boleh kamu misalkan kita punya tembok ya.
tetangga kita ini ingin pasang sesuatu, memanfaatkan tembok kita, ya boleh tembok ini sampean manfaatkan, ya. Tapi bayar sekian. Nah itu juga termasuk jual beli ya. Wa kharaja lan terkecuali bisamanin kelawan rego al ujratu opo upah fil ijarati ing dalam persewaan. Fa innaha karena sak temene ujroh la tusamma iku ora dijenengi opo ujroh tamanan ing taman atau harga. Terus taman atau harga itu mengecualikan upah. Kalau upah itu bukan harga itu ya. Dalam ijaroh persewaan ya. Persewaan misalkan apa, persewaan tadi itu saya lihat di suatu tempat ya, persewaan motor roda 4 itu ATV itu. Satu putaran 25.000. Nah itu bukan harga ya, tapi apa ya, ujroh. Terus kemudian orang bekerja sebagai tukang ya. Dia apa, dia ini dalam kerja satu hari mulai jam 7 sampai pulang, satu harinya berapa? Pak tukangnya 100.000, Laden 90.000, misalkan seperti itu. Ya ini bukan harga ya, tapi ujroh atau upah, atau kalau dalam apa di istilah kita itu ongkos ya, ongkos tukang lah gitu. Al buyu'u utawi piro-piro jual beli salah satu anwa'in iku salah satu asya'a iku ono telu piro-piro suwiji-wiji. Ahaduha utawi salah sijine salah satu asya' bai'u ainin iku ngedol kahanan musyahadatin ingkang disekseni. Ai hadiratin tegese ingkang hadir. Faja izun mongko iku oleh. Idza wujidat nalikane ditemokno asyurutu opo piro-piro syarat. Mingkaunil mabi'i bayane saking anane perkara kang didol tahiron iku suci. Muntafa'an tur iso dialap manfaat bihi opo al mabi'. Maqduron tur dikuasakno ala taslimihi ing atase nyerahno mabi'. Lil aqidi maring wong kang akad alaihi ing atase mabi'. Wilayatan kelawan penguasaan ya. Macam-macam jual beli itu ada 3. Yang pertama adalah menjual sesuatu yang barangnya itu ada di situ. Contoh ya, kita pergi ke toko melihat ada macam-macam kebutuhan rumah tangga ya. Ada minyak goreng, kemudian ada gula dan lain sebagainya, beras ya, seperti itu ya. Boleh ya, boleh untuk menjual benda-benda yang memang ada di situ dengan syarat ya. Nah, kalau syaratnya ini memang bisa ditemukan, yaitu perkara yang dijual ini adalah sesuatu yang suci ya. Sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis. Nah, yang jadi masalah itu kalau sesuatu yang najis tapi diperlukan. Nah, misalkan pupuk kandang untuk para petani. Nah, dari kotoran kambing atau kotoran sapi. Nah ini ya tidak boleh bilang jual beli, tidak boleh ini kalau dalam istilah kita ya. Tidak boleh kita beli pupuk kandang ini ya, jadi bahasanya harus sesuai ya. Bahasanya itu rofa'tu yadi ya.
Orang yang menjual fa'tu yadi. Ini saya lepas dengan ongkos sekian. Nah itu boleh kalau begitu ya. Jangan bilang saya jual, jangan. Ini saya lepas. Saya ini habis mengumpulkan kotoran loh ya sampai satu gunung, kemudian saya seleb, saya kasih sampai saya taruh dalam karung. Ini saya lepas, saya berikan kamu. Tapi kamu harus berikan saya sekian. Nah itu boleh. Ya. Kalau jual, ya saya jual kotoran kambing, tidak boleh ini. Karena apa? Bendanya benda najis. Atau kita bahasanya kalau beli sesuatu yang najis itu seperti ini. Saya ganti ongkos kamu ngumpulkan kotoran kambing dan nyelepnya ini ya. Dan menggilingnya saya ganti ongkosnya berapa, ongkos capeknya. Nah, itu tidak masalah kalau seperti itu ya. Dan barangnya ini bisa dimanfaatkan. Ya. Sesuatu yang wujud suci bisa dimanfaatkan. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak boleh dijual. Contoh, ada orang jualan 2 biji kedelai. Saya jual. Lah ini 2 biji kedelai ini dimanfaatkan buat apa ya? Secara syariat kan mau dijadikan tempe ini yang nggak jadi ya. Dimakan juga nggak kenyang. Ditanam kayak gitu ya. Ini apa harus bisa dimanfaatkan dan mutamawal. Kalau seperti itu kan tidak berharga kalau 2 ini ya. Masa 2 dijual kayak gini ya. Ya kecuali kalau apa ini super beras 1 butir dimasukkan ke dalam tungku langsung jadi sebakul nasi. Nah kalau gitu ya nggak masalah ya. Seperti apa ceritanya Sangguriang gitu. Apa atau Batu Badaon itu ya di cerita waktu apa pelajaran SD itu ya. Ada seorang apa anak itu gara-gara ditinggal dia ini ditinggal oleh bapaknya, ibunya terlunta-lunta ya. Kemudian mendapatkan suatu keajaiban punya beras kalau masak itu cukup 1 butir. Hemat, langsung bisa jadi 1 bakul nasi. Lah itu. Kalau gitu enggak masalah ya memang. Tapi kalau 2 butir beras 1.000. Nah, ini ya tidak mutamawal ya enggak bermanfaat ini seperti ini ya. Terus juga mampu untuk diserahkan. Mampu untuk diserahkan. Nah, misalnya sudah ada di tangan kita. Nah, sudah ada di tangan kita, ada orang beli, kita mampu untuk menyerahkan. Nah, ini baru boleh. Kalau tidak mampu diserahkan, maka tidak boleh dijual. Misalkan kita jalan-jalan, nah, kemudian ngomong sama kawan, kamu butuh merpati, iya, itu di atas pohon. Saya jual kepada kamu, mana uangnya? Lah merpatinya belum kita pegang, merpati liar misalkan. Terus pembeli suruh ngambil sendiri. Ya tak boleh kayak gini ya. Jadi apa persyaratannya mabiknya harus tohir, kemudian bisa dimanfaatkan, bisa diserahkan kepada orang yang akad. Wala buddalan ora kena ora fil bai'i ing dalem dodol tinuku min ijabin sangking ijab wa qabulin lan qabul. Ya. Fal awwalu mongko utawi kang pertama kaqaulil bai'i iku kaya ucapane wong kang dodol awil qaimi utawa wong kang manggoni maqamahu ing panggonane bai bi'tuka dodol sapa ingsun ka ing sira
wa malaktu lan milikno sapa ingsun ka ing sira bikadza kelawan ganti rega sakmene. Wasani utawi kang kaping pindho kaqaulil mushtari ku kaya ucapane wong kang tuku awil qaimi utawa wong kang manggoni maqamahu ing dalem panggonane iki kok mushtari ishtara itu tuku sapa ingsun wa tamallaktu lan tampa milik sapa ingsun wa nahwihi lan sepadane ishtara itu tamallaktu. Kemudian ya ini dalam jual beli itu harus ada ijab dan qabul dari penjual atau wakil dari penjual. Misalkan siapa penjaga toko lah itu ya. Karyawan penjaga toko. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang itu kalau kita beli ke minimarket atau supermarket, ya opo iki. Kalau kita memang kaku-kaku betul ya, pakai ini, ya semuanya ndak ada yang sah itu. Jadi ya memang sudah zamannya sekarang ya jual beli itu nggak pakai ngomong, karena sudah tahu sama tahu gitu. Jadi bagaimana? Ya wis kalau kita beli di di supermarket itu ya. Intinya orang itu ketika jual beli kan dia itu ridho, intinya ridho. Dia itu rela. Lihat barang, tahu harga, lalu lepas uang, bawa barang. Intinya lego. Legowo seperti itu intinya. Di supermarket bagaimana? Kita akan tahu barang langsung. Kita pegang-pegang misalkan minyak goreng, tepung terigu, dan lain-lain, sabun, sampo, odol. Ya. Kemudian di situ kan ada harganya. Ada harganya, terus kita datang ke kasir, ya, di laser, di inframerah, klik keluar harga. Ini sekian, totalnya sekian, lihat. Jadi beli atau enggak, itu kan enggak ada paksaan. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, ya itu ya sudah dianggap sah juga lah. Soalnya ya kalau kita mau pakai cara kuno, ini harganya sekian, banyak bicara. Sementara yang antri belakang itu sudah seperti kereta api. Kasihan. Antri seperti ular naga tuanya gitu ya. Jadi kalau kaku-kaku amat ya nanti ya sulit kalau zaman sekarang ya. Jadi mesin komputer, kemudian monitor, terus daftar harga yang ada di rak ya, yang di rak itu barang yang dijual, yaitu sudah mewakili ijab dan qabul. Soalnya intinya kan kita tahu barang, tahu harga, kemudian kita bayar, bawa pulang, intinya kan itu jual beli. Nah itu, jadi kalau syarat seperti ini ya harus harus dikembangkan memang ya. Ya nanti yang nggak sah ya repot juga ya. Akhirnya ya semuanya haram nanti. Kita beli ke toko, waduh ini orangnya kulaknya ini dari ya, ngambilnya ini dari GM misalkan. Waduh gawat ini tadi di sana ndak ada ijab qabul, terus haram. Kita beli di situ ya haram juga. Jadi ya ijab qabul itu kalau sekarang ini zaman sekarang sudah modern, sudah canggih ya. Itu sudah bisa diwakili dengan hal-hal yang seperti itu ya. Pokoknya sudah sama-sama tahu dan sama-sama ridho itu. Terus pertukaran ini sekarang ini kan ya enggak harus kelihatan kalau sekarang itu. Enggak harus kelihatan pertukaran
Benar, kita dapat barang, uangnya bayarnya cuma pakai HP. Klik. Lah yang penting kan ya apa? Sudah masuk rekening kan beres lah gitu. Jadi apa? Kalau zaman sekarang ini jangan kaku-kaku amat lah ya. Kita harus agak toleran ya karena memang sudah zamannya ya. Lah kalau zaman dulu memang teknologi belum canggih, ini khawatirnya kan ada penipuan, khawatir ada sesuatu yang apa? Sesuatu yang menjadi kejanggalan. Tapi yang agak apa? Yang agak menyebalkan itu memang di salah satu minimarket ya. Minimarket yang tersebar di seluruh pelosok negeri itu. Yang selalu jejer dengan minimarket istrinya itu ya. Daftar di rak barang dengan di komputer beda. Nah ini yang menjengkelkan ini. Tertulis ya gula di rak ya, harganya 15.000 ya. Begitu sampai di kasir 17. Kan jengkel ini ya. Wah ini kalau seperti ini bisa haram seperti ini karena apa? Menipu ya. Menipu. Lah kita loh ya opo begitu membayar struknya kan apa diberikan belakangan kok mahal amat setelah dilihat astagfirullahaladzim gulanya kok 20.000 di sana tertulis 15 di sini kok 20.000 lah ini yang bisa jadi haram seperti ini tidak ada transparansi ya, ya jadi sekarang teknologi itu juga bisa membantu ya harus di upgrade teknologi seperti itu ya kalau alhamdulillah ada pembenahan ya sekarang ada apa layar untuk pembeli itu kan ada ya. Nah, itu enak itu sudah kalau seperti itu ya. Wathani minal asya. Nah ini kita akhiri dulu kita ganti dengan kitab Bidayatul Hidayah. Monggo.